Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati saudara, kiranya Roh Kudus menjamah dan memberkati hidup saudara ketika menyaksikan program siaran langsung ini. Apabila saudara membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi 083 8993 89910. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan hari ini, saya berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa, hari ini kita telah memasuki minggu pertama pada bulan yang baru. Bulan yang penuh sukacita di dalam kehidupan orang-orang percaya. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk memasuki bulan yang baru. Di mana firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Itu ayat yang ketujuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang-orang percaya seharusnya tidak boleh khawatir akan apapun juga. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan suatu apapun juga, tetapi bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikanlah kebutuhan hidup saudara kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damai Allah akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram, sementara saudara mempercayakan diri saudara kepada Kristus Yesus. Haleluya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kalau kita karena kekhawatiran tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita, lalu mengapa kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu pakai? Matius pasal 6 ayat 32 berkata, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab itu firman Tuhan
sedang mengingatkan kepada kita untuk memasuki bulan yang baru ini, Bapak Ibu. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Mengapa kita harus khawatir? Terkadang sebagai seorang manusia, kita masih memiliki rasa takut, kita masih memiliki rasa khawatir. Mengapa kita sering merasa takut dan khawatir dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita suka sekali menghitung-hitung masalah, kesukaran, pergumulan, problem hidup dan penderitaan yang kita alami. Kalau hal itu terus-menerus kita lakukan, kita berfokus pada masalah kita, maka kita akan semakin kecewa dan terpuruk. Hidup kita akan mulai meragukan Tuhan. Kalau kita seringkali menghitung-hitung masalah dan penderitaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, seringkali perasaan negatif akan timbul di dalam kehidupan kita, lalu kemudian memunculkan kata-kata, keluhan-keluhan, sungutan-sungutan, lalu kemudian menyalahkan Tuhan atas segala situasi dan kondisi yang terjadi. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Karena semakin kita menghitung kesukaran yang kita alami, maka iman kita akan menjadi lemah, sehingga kuasa Tuhan yang besar dan dahsyat itu tidak bisa bebas bekerja, karena terhalang oleh pikiran dan kata-kata negatif dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Ingat, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita jangan hanya sekedar berdoa, tetapi serahkanlah seluruh beban hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, yaitu dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah menolong kita. Katakan bersama-sama, Tuhan sudah menolong kita. Kenapa saya katakan sudah menolong kita? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita seorang diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Ia tidak pernah menjauh dari kehidupan kita. Ada satu lagu yang mengingatkan saya, sejauh timur dari barat, demikian Dia buang semua pergumulan kita. Dan Tuhan hanya sejauh doa kita. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, berlutut kepada Tuhan, maka sesungguhnya Allah akan turut bekerja dalam segala persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu janji Tuhan dalam firman-Nya dikatakan, janganlah engkau khawatir, tetapi bawalah kekhawatiranmu, bawalah seluruh bebanmu, persoalanmu kepada Tuhan di dalam doamu kepada Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Tuhan hendak menggantikan segala pergumulan kita. Tuhan hendak menggantikan segala persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan hendak menggantikan segala penderitaan yang kita alami dengan berkat pertolongan yang luar biasa, bahkan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, memasuki bulan yang baru, firman Tuhan kembali meneguhkan iman kita, kembali menasehati kita. Berhentilah menghitung-hitung segala keluh kesah kita. Berhentilah menghitung-hitung segala pergumulan, permasalahan, problem kehidupan yang kita harus hadapi. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan berkata, milikilah iman yang teguh, bahwa Tuhan sangat peduli akan kehidupan kita. Tuhan sangat peduli dengan apa yang kita alami saat ini. Kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa kekhawatiran tidak bisa menambahkan usia kita. Kekhawatiran dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita orang-orang yang mengenal Allah hidup di dalam jaminan Allah. Kita hidup di dalam jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah iman kita. Bawalah segala permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Bawalah segala keinginanmu di dalam doa kepada Allah. Dan nyatakanlah itu. Karena Allah adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Dia sayang terhadap anak-anaknya. Dia tidak pernah menutup telinga ketika kita memohon kepada Tuhan. Dan dengar baik Bapak Ibu, tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun penderitaan dalam hidupmu yang Tuhan tidak ketahui. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Contohnya seperti siapa di dalam Alkitab? Yusuf, berapa tahun dia harus mengalami penderitaan akibat saudara-saudara kandungnya membenci dan iri hati terhadap Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Dalam segala penderitaan yang dialami oleh Yusuf, dengar baik, Allah turut bekerja untuk mereka-rekakan kebaikan di dalam kehidupan Yusuf. Yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Sehingga keluarga Yusuf bisa tetap bertahan pada musim kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Firman Tuhan hari ini menasehatkan kepada kita untuk memasuki bulan yang baru. Di bulan Desember ini. Di tahun 2020. Dari bulan Januari. Kita mengalami masalah demi masalah. Apalagi wabah virus COVID-19 yang sekarang masih merajalela. Bahkan kita mendengar kabar bahwa virus ini semakin banyak orang yang terpapar. Tetapi tahukah Bapak Ibu, di dalam segala hal jangan putus asa. Jangan menyerah. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Allah akan turut bekerja untuk mereka-rekakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sebab di satu bagian firman Tuhan, dan saya sangat percaya
bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan mendatangkan hari-hari yang baik dalam hidup kita. Mungkin ada masalah, mungkin ada pergumulan hidup, mungkin ada problem yang harus kita atasi hari ini. Tetapi dengar baik, engkau tidak seorang diri. Engkau bersama dengan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha besar. Dahulu, sekarang, selama-lamanya kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dan Allah yang sama sedang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ketika Allah di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Pergumulanmu, masalahmu, penderitaanmu bukanlah tandingan dari kuasa Allah yang begitu besar dalam hidupmu. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Teguhlah di dalam iman. Pegang kuat firman Tuhan dan kebenarannya. Maka firman Tuhan yang dijanjikan dalam Matius 6 ayat 33 akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan menambahkan segala sesuatu dalam kehidupan. Karena Dia peduli terhadap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, berhentilah menghitung-hitung segala keluh kesah yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Tetapi milikilah iman yang teguh bahwa Tuhan peduli dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kesempatan hari ini sungguh luar biasa. Di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini, kami mau menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami menyadari bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, maka perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, yang kuasanya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, adalah Allah dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami percaya dan kami mau perkatakan dengan iman. Segala masalah, segala pergumulan, segala problem-problem kehidupan yang harus kami jalani, kami tidak takut. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang senantiasa menolong hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau perlindungan dan kubu pertahanan kami. Kepada siapa kami harus gemetar, kami tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam ini. Biarlah Roh Kudus mari meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mendengarkan firman, tetapi kami mau melakukan firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.